Saya ingatkan kembali kepada peserta webinar dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat baik di Zoom maupun YouTube. Tuliskan pertanyaan dan ditujukan kepada narasumber siapa. Pertanyaan akan dibacakan di sesi diskusi. Peserta webinar yang berbahagia, langsung saja saya undang pemateri yang keempat. Kami hadirkan Bapak Insinyur Dwi Eli Kurniawan, MKom. Beliau adalah dosen dari Politeknik Negeri Batam yang akan memberikan pemaparan dengan judul Marketplace Cerdas, Sistem Rekomendasi Berbasis AI untuk Produk Lokal UMKM. Selamat siang, Bapak Dwi. Selamat siang. Untuk waktu presentasi materinya disediakan 15 menit, Bapak. Mohon berkenan memperkenalkan diri secara singkat kepada Bapak Dwi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Wahyu Sri Rezeki, rekan-rekan sekalian. Izin share screen berbagi eh, pengalaman ya, baik itu mengajar maupun meneliti. Eh, saya senang sekali bisa diundang ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya dari Stekom ya, Mbak Wahyu dan Pak Wesley ya, selalu mengingatkan hampir tiap bulan. Baik, saya akan sharing ya terkait dengan riset saya ya. Tadi juga beberapa rekan-rekan pemateri sebelumnya juga sudah memaparkan daripada riset yang pernah dikerjakan dan juga beberapa rekan-rekan yang sudah memberikan juga materi-materi pengajarannya ya terkait dengan AI dan IoT. Izin saya akan memaparkan ya topik dari marketplace cerdas. Ini sebenarnya riset saya di tahun 2024 ini kemarin sampai dengan nanti 2026. Ya mudah-mudahan dilanjut ya. Ini topik dari eh, penelitian terapan produk vokasi ya seperti itu. Harapannya saya memaparkan ini setidaknya juga untuk menghilirisasi dan juga mendapatkan feedback dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih tadi Pak pematerinya Pak Johan ya juga memberikan insight kepada saya ya terkait dengan topik di belanja di marketplace. Eh, jadi saya akan coba memaparkan setidaknya kita di Indonesia ya sebenarnya. Kebetulan saya ada di Batam, juga sepertinya juga tidak jauh berbeda karena di Indonesia sendiri itu adalah wilayahnya ada kepulauan, ya seperti itu. Jadi pulau-pulau kecil gitu ya. Kalau di Batam sendiri ya ada pulau-pulau terkecil terpisah gitu ya. Kalau di Jawa mungkin transportasi utamanya adalah apa darat ya, bus gitu ya, kereta. Ya. Kalau di Batam ini ya masih pakai kapal, pompong dan seterusnya gitu ya. Eh, ya tadi karena memang kita berada di wilayah pulau-pulau. Nah, kalau kita lihat sebenarnya berbicara di Batam ya, dia berdekatan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, yang negara tetangga yang tentunya berbasis cerdas ini eh, ya agak-agak saya bilang ketinggalan ya mungkin bisa jadi ya. Tapi kita coba untuk eh, menggali eh, supaya kita juga tidak apa tidak tertinggal ya seperti itu. Jadi fokus saya di sini bahwasanya potensi besar untuk pertumbuhan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Kalau kita dihadapkan pada era saat ini, era COVID kemarin yang kita tidak eh, apa menginginkan ya, semua melakukan pembatasan sosial dan seterusnya. Ini sehingga eh, had- apa tantangan terkait dengan pemasaran produk ini menjadi sangat penting. Ya. Apalagi kalau kita lihat ya penduduknya tadi eh, nelayan ya pulau pulau-pulau seperti itu. Nah, kayak gini nih. Ya, Indonesia juga sebenarnya seperti ini juga ya wilayah eh, apa Jawa, Kalimantan, Papua, seperti itu, Sumatera. Riset saya sebenarnya
sudah di tahun 2017 ya melakukan satu hilirisasi apa klasterisasi terkait dengan kondisi sosial. Kemudian kami mencoba untuk mengeksplorasi dari e-commerce ya yang cocok untuk di wilayah hinterland ini seperti apa gitu ya. Kami coba kembangkan sampai dengan di tahun ini saya mencoba meng-apply ya ke Simliptapnas atau di Bima. Ya alhamdulillahnya keterima ya dengan topik yang berbasis AI, berbau-bau AI dan machine learning gitu ya. Ya, marketplace cerdas sih intinya gitu. Ini nanti minta feedbacknya saja. Jadi kalau yang saya pahami ya terkait dengan marketplace cerdas ini ya setidaknya adalah satu platform digital ya yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI itu sendiri. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan daripada pengalaman pengguna ya dan juga setidaknya mengoptimalisasikan proses-proses bisnis yang ada di dalam marketplace. Kalau kita lihat dari konteks UMKM, ya setidaknya dia membantu untuk bisa ya mempromosikan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Ya, bisa jadi lokal ke ekspor dan impor. Gitu. Nah, setidaknya ini juga nanti bisa membantu pengguna dalam menemukan produk yang relevan dengan preferensi serta perilaku daripada penggunanya. Nah, ini tentu akan meningkatkan ya daripada peluang penjualan terutama untuk UMKM ya yang kita lihat dari sisi sumber daya yang terbatas untuk pemasaran. Kalau kita lihat di Welcome to Batam, ya, pasar kaget ini selalu saja ya. Oh, kita kalau ada di apa pasar-pasar second gitu ya, second dari negara tetangga gitu ya, itu sangat-sangat apa menjamur gitu ya. Di mana produk lokal itu bisa naik kalau misalkan yang masuk, yang dipasarkan di kita itu adalah eh, barang-barang impor ya, yang dari barang-barang impor second ya, impor second dari tetangga yang datang gitu. Nah, sebenarnya tantangannya di sini ya, jadi kurangnya visibilitas produk, ya. Jadi minimnya akses platform digital, ya, dan juga kurangnya strategi dari pemasaran yang efektif dari UMKM itu sendiri. Ya, selain itu juga kompetisi terkait dengan harga dan kualitas ya. Ya, kalau kita lihat di satu platform Shopee gitu ya, wah kita sudah kalah jauh ini. Dan juga keterbatasan dana ya, keterbatasan dana untuk apa ya pemasaran promosinya itu sendiri ya, gitu. Nah riset saya sih sebenarnya tadi yang saya ingin sharing, ya, ini minta feedbacknya. Jadi setidaknya kalau kita berbicara terkait bagaimana AI itu bekerja dalam sistem rekomendasi, itu ada tiga yang saya pahami, collaborative filtering, content-based filtering, dan juga mungkin gabungan. Jadi kalau collaborative filtering ini dia menganalisis preferensi penggunanya. Ya. Tapi kalau content-based dia merekomendasi produk berdasarkan karakteristik produk itu sendiri. Ya, sedangkan kalau hybrid ya tentunya nanti gabungkan, ya menggabungkan. Ini beberapa setidaknya prototipe yang saya gambarkan di dalam riset. Nah, eh, apa sih sebenarnya keuntungan daripada ya ini untuk marketplace UMKM? Ya, ini juga untuk feedback kita juga feedback gitu bahwa kita sebagai dosen juga bisa meningkatkan taraf daripada UMKM itu sendiri. Ya, satu setidaknya personalisasi pengalaman belanja pengguna. Wah ini cocok tadi ya. Jadi kita tetapkan sensor tadi ya Pak Johan sampaikan gitu ya. Terus kemudian nanti apa terhubung ya dari perangkatnya ya seperti itu. Kemudian juga analisis tren pasar ya untuk membantu UMKM menyusun strateginya serta bisa mengoptimalisasi daripada stoknya ya. Eh, Melalui apa ya tentu dari prediksi permintaan yang ada.
kalau kita lihat platform mana yang cocok gitu ya, kalau dilihat di press list iPris ya, QID ini memang eh, ini tapi tahun 2021 ya, kuartal satu. Saya dapetin kuartal yang 2024 eh, nggak dapet webnya udah nggak ini lagi, update lagi. Kemungkinan kayaknya ya Shopee ya, Shopee atau Tokopedia gitu. Nah, cuma kan kalau kita lihat ini, jadi mana yang cocok dan menguntungkan. Kalau kita berbicara mana yang cocok menguntungkan, kayaknya jadi kalau sekarang ya, kemungkinan besar ya platformnya yang menguntungkan ya, ya ininya toko online ini yang akan untung gitu ya. Sedangkan UMKM-nya nggak untung-untung karena sekarang sudah dimanipulasi gitu ya, apa dalam hal eh, menduplikasi produk gitu. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu ya dari segmentasi ya tentunya ya, berdasarkan demografisnya, berdasarkan skillnya ya, ya misalkan dari ininya gender ya, kemudian juga umurnya ya, lokasinya di mana gitu ya. Itu. Ini prototip awal kami ya di tahun 2008. Kalau berbicara cerdasnya di tahun 2008 mungkin ini masih oke. Tapi kalau berbicaranya di tahun 2024 kayaknya udah nggak cerdas lagi. Kenapa? Karena gini, ceritanya di tahun 2008, 2008 ini kalau kita berbicara terkait dengan penggunaan IT yang ada di nelayan, ya, ya perangkatnya ada nggak, akses internet di laut itu ada atau enggak. Terus kemudian eh, mengerti nggak mengoperasikan, nelayan itu mengoperasikan daripada gadgetnya itu mengerti atau tidak. Nah, gitu. Itu yang eh, menjadi permasalahannya kan. Sehingga yang paling tepat adalah dengan SMS gateway. Ya, waktu itu di tahun 2008. Jadi SMS gateway itu mungkin menjadi cerdasnya. Kalau dulu kan kita ketik rek spasi, nah gitu-gitu ya. Nah, ini kita pakai SMS gateway itu untuk bisa menampung daripada kalau misalkan nanti nelayan itu mendapatkan ikan ya di tengah-tengah laut gitu ya, dia langsung aja post ke server gateway-nya, server gateway-nya nanti dia akan eh, kayak gini nih, nah, SMS, kemudian dia bisa misalkan nambahin atau ngubah atau hapus gitu ya, nanti dia bisa secara default ditampilkan di dalam bentuk web. Nah, eh, kalau kita berbicara yang sekarang ya di tahun ini, ya mungkin saya eh, akan alihkan ke mobile ya seperti itu. Nah, kalau dialihkan di mobile ini beberapa tampilan screen-nya. Jadi ini belum ada AI-nya sih, belum ada AI-nya. Tapi setidaknya sudah ada produk-produk yang bisa sajikan. Device apa tentu sudah meningkat, juga pengalaman pengguna nelayannya juga meningkat, setidaknya bisa- dia bisa eh, apa menyimpan ya, menyimpan setidaknya ini nanti. Nah, nanti langkah-langkah rekomendasinya apa? Ini nanti kita akan ngumpulkan ya data dari transaksinya, ulasannya, perilaku penggunanya gitu ya. Kemudian juga kita bisa ngolah nanti setidaknya ngolah datanya, mengembangkan model AI-nya seperti apa, baru kita integrasikan. Sehingga kayak gini nih. Jadi ikan yang ada kita bisa lihat dari preferensi ya, user demografi. Nah, ini tentu mesti akan ada tantangannya kalau riset ini berjalan sampai nanti di tahun 2006, 26, ya 2016 ya, ya sekarang 2024, 2026 ya betul. Nah, apa ya ini data yang terbatas ya, UMKM itu sering kekurangan historis memang biaya pengembangan ya untuk membuat literasi teknologi. Nah, solusinya setidaknya nanti saya akan coba untuk bisa menggandeng
platform besar, kemudian juga memberikan satu pelatihan dan juga mungkin pendekatan secara modular yang bisa kita adopsi ya, secara bertahap tentunya. Selain itu juga ada isu-isu ya. Isu-isunya itu adalah tadi ya. Jadi kita bisa integrasikan. Jadi bagaimana pengumpulan data tadi, ya prediksi itu tidak hanya dia bisa harga itu bisa dia secara dinamis gitu ya, menyesuaikan dari kondisi cuaca gitu ya, permintaan pasar gitu ya, dan seterusnya gitu. Selain itu juga terkait dengan keamanan, ya, karena ini berkaitan dengan apa satu platform yang secara terbuka, ya, tentu berbahaya bila tidak menjadi konsen juga, ya seperti itu. Mungkin itu aja, ya sharing-sharing terkait dengan apa marketplace cerdas yang saya coba untuk kembangkan sampai dengan 2 tahun ke depan. Terima kasih, mungkin itu Mbak Wahyu. Apabila nanti ada pertanyaan, diskusi, feedback, dan seterusnya, itu saya eh, sangat nanti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dwi atas materi yang telah disampaikan.